Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus rindu mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Fondasi Doa yang Penuh Kuasa. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami khusus hendak merenungkan kebenaran mengenai betapa pentingnya karakter kami dan kedalaman hubungan kami dengan Engkau dalam mengalami kuasa doa. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kuasa, dan doa adalah jembatan komunikasi bagi kami dengan Engkau. Namun seringkali kami lupa bahwa bukan hanya dengan kata-kata doa kami yang Engkau dengar, melainkan hati dan kehidupan yang menyertai doa itu. Bukalah mata rohani kami agar kami dapat melihat dengan jelas bagaimana karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus dan hubungan yang intim dengan Engkau menjadi dasar yang kokoh bagi doa yang penuh kuasa dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, doa menjadi kekuatan dan juga sauh bagi jiwa kita. Namun seringkali kita bertanya-tanya, mengapa doa-doa kita terasa hambar dan atau sesuatu hal doa kita seolah-olah tidak memiliki kuasa apa-apa. Renungan kali ini akan membawa kita menggali lebih dalam tentang fondasi doa yang penuh kuasa. Kita akan bersama-sama memahami bahwa doa yang efektif bukan semata-mata tentang rangkaian kata-kata atau seberapa sering kita ini berdoa, melainkan apakah hidup kita berakar dengan kuat di dalam Tuhan dan kondisi hati kita, relasi kita, hubungan kita dengan Bapa yang di surga, apakah bergaul dengan intim. Fokus utama renungan ini adalah pentingnya menjadi orang benar di hadapan Allah sebagai landasan doa yang berkuasa. Kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran karena usaha atau perbuatan baik kita semata, melainkan kebenaran yang dianugerahkan Kristus melalui iman kita. Kita akan menelusuri bagaimana karakter anak-anak Tuhan yang semakin dibentuk oleh Kristus, serupa dengan Kristus, dan hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan menjadi kunci utama yang dapat membuka pintu-pintu kuasa doa. Mari kita baca. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah salah satu ayat yang seringkali dikutip dalam konteks khotbah atau renungan tentang doa. Ayat ini memberikan kita suatu pemahaman yang baru, yang begitu mendalam tentang kuasa doa dan peran kita sebagai orang percaya dalam mengakses kuasa itu. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan doa orang yang benar? Hal ini bukan tentang kesempurnaan hidup seseorang, melainkan adalah berbicara tentang hubungan yang dekat dengan Allah Sang Pencipta. Ketika Alkitab berbicara tentang orang benar,
itu bukan merujuk pada seseorang yang hidupnya itu begitu sempurna tanpa dosa. Sebaliknya, ini merujuk pada seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran itu berasal dari hubungan yang semakin dekat antara orang yang hidup benar dengan Allah Bapa Sang Pencipta, bukan dari perbuatan-perbuatan baik kita. Orang benar adalah mereka yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka terus bertumbuh dalam kematangan rohani dan terus berusaha untuk dapat menyelaraskan hidup mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, frasa yang berkata, sangat besar kuasanya. Kuasa doa orang benar memang sangat besar kuasanya. Karena kedekatan hubungan orang itu dengan Allah, maka orang benar itu memiliki akses langsung kepada Allah. Doa adalah sarana kita untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Sebagai orang percaya, kita memiliki akses yang langsung, yang istimewa kepada Bapa kita di surga. Dan Allah sangat memperhatikan, Allah sangat peduli kepada doa yang dipanjatkan oleh orang benar. Sebagai orang benar, doa kita itu akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, doa kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Roh Kudus menolong kita untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan memberikan kita keyakinan bahwa doa kita didengar dan dijawab Allah. Doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh memiliki suatu kuasa untuk dapat mengubah segala keadaan yang ada. Doa itu dapat membuka pintu-pintu kesempatan, membawa kesembuhan, dan memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi setiap masalah yang ada, bahkan kita dimampukan untuk menjadi pemenang. Yang ketiga, frasa yang berkata, bila dengan yakin didoakan. Dengan yakin berarti kita berdoa menggunakan iman yang teguh. Keyakinan adalah kunci untuk dapat melihat kuasa doa bekerja dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa Allah mendengar dan bahwa Allah akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa dengan keyakinan itu adalah doa yang tanpa keraguan. Karena keraguan dapat menjadi penghalang atas doa-doa kita. Kita harus berdoa dengan hati yang penuh keyakinan, penuh kepercayaan, tanpa membiarkan pikiran-pikiran negatif kita menguasai kita. Saudaraku, saya pernah menerima SMS doa yang sangat mengesankan, namun di bawahnya ada catatan. SMS itu harus diteruskan kepada sedikitnya 15 orang dan barulah berkat Tuhan akan tercurah. Tetapi jika tidak diteruskan kepada 15 orang, celaka akan dituai. Menyebarkan SMS seperti itu menunjukkan bahwa orang itu meyakini isi SMS. Maka dia menyebarkannya kepada 15 orang selanjutnya. Apa gerangan ya saudaraku yang diimani oleh orang yang mengirim SMS itu? Masa Tuhan mengabulkan doa dengan sogokan 15 SMS?
Sungguh ini adalah SMS-SMS yang menyesatkan, sepertinya terlihat rohani, tetapi sebenarnya sangat menggelikan. Abaikan saja jika saudara menerima SMS yang seperti itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita peka mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan. Hanya oleh anugerah Tuhan saja yang memungkinkan kita yang tidak layak ini menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari memeriksa diri kita hari ini. Keyakinan seperti apa yang mendasari doa-doa kita? Tuhan itu bukanlah mesin yang dapat mencurahkan berkat atau membuat orang menjadi kualat sesuai dengan usaha atau maunya kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat berdoa dengan yakin dalam segala situasi apapun. Doa orang benar adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berdoa dengan iman yang teguh, kita dapat mengalami kuasa Allah yang mengubah kehidupan kita. Mari kita terus mengasah kehidupan kita, doa kita, dan mengalami kuasa doa dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya saudaraku, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Biarlah kita mengalami juga dalam hidup kita sekarang ini, dalam hidup kita di dunia sekarang ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan ini. Kami tahu bahwa orang benar bukanlah karena kekuatan atau kebaikan kami sendiri, melainkan karena anugerah-Mu melalui Yesus Kristus. Kami telah dibenarkan di hadapan-Mu oleh iman kepadanya. Namun kami juga memahami bahwa panggilan sebagai orang benar membawa tanggung jawab untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu, menjauhi dosa, saling mengasihi, dan hidup dalam ketaatan. Ampuni kami ya Bapa, jika dalam hidup kami masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami atas kegagalan kami dalam mengasihi sesama, dalam mengampuni, dan dalam hidup dalam kekudusan yang Engkau inginkan atas hidup kami. Kami mengaku bahwa dosa-dosa kami di hadapan-Mu, dan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami berbalik dari jalan yang salah dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa memeriksa hati kami dan memastikan bahwa kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang mau mengakui kesalahan dan siap untuk menerima pengampunan dari Engkau. Sebab firman-Mu jelas, doa orang yang benar memiliki kuasa yang besar. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami minta atau apa yang kami pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini semakin tertanam dengan kuat dalam hati kami, memotivasi kami untuk hidup dengan benar dan berdoa dengan tekun dalam iman. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, doa kita apabila dinaikkan dengan hati yang sungguh dan penuh iman, memiliki kuasa yang luar biasa untuk mendatangkan kehendak dan juga campur tangan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.